Shalom, selamat pagi saudara-saudari. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya mengajak kita untuk mungkin sapa kiri kanan dulu, bilang selamat hari Minggu. Senang bisa bertemu kamu. Minggu lalu bertemu kamu, minggu ini ketemu lagi. Sukacita yang luar biasa, amin. Sekali lagi mari kita berterima kasih untuk song ministry kita yang membantu kita memuji Tuhan pagi hari ini. Luar biasa, pemilihan lagunya nggak kalah sama yang anak muda. Amin. Sampai tadi saya mau coba teriak tuh nggak bisa loh. Dan kita juga berterima kasih untuk semua orang yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Tepuk tangan untuk multimedia, ushering, translator, KKK, semua orang yang bertugas. Mari dong kita tepuk tangan lebih luar biasa lagi untuk mereka semua. Oke, sebentar ya. Saya mau disclaimer dulu, mohon maaf kalau suara saya agak berbeda. Karena ini khotbah minggu kelima, minggu terakhir, jadi demam datang kepada saya. Begitu juga dengan radang tenggorokan. Tapi itu tidak menghentikan firman Tuhan dipermuliakan dan diberitakan, amin. Siap mendengarkan firman Tuhan? Sebentar ya. Yang belum siap ternyata laptopnya. Oke, sudah muncul? Sebelum firman Tuhan diberitakan, kita berdoa dulu dan sambil multimedia membantu kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepada Engkau pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tidak ada hal yang lain yang bisa mengubahkan kami. Firman Engkau adalah firman yang hidup, dan kami tahu firman-Mu lah yang menghidupkan kami. Mencintai firman Engkau Tuhan, kami tahu sama seperti kami mencintai Engkau. Mengenal firman-Mu pagi hari ini, sama seperti kami mau mengenal firman Engkau. Berkati kami, sertai kami, biarlah hati kami Tuhan bisa diubahkan. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman Engkau, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tepuk tangan buat multimedia langsung muncul loh. Menjadi dewasa di dalam Kristus. Itu adalah tema kita selama sebulan ini. Sudah hampir 4 minggu kita belajar tentang menjadi dewasa. Menjadi dewasa adalah hal yang selama sebulan ini kita mau kejar, kita mau capai. Dan salah satu hal yang sering ada jika bicara soal kedewasaan adalah kata tanggung jawab dan juga kata proses, benar atau enggak? Tanggung jawab dan proses. Saya mau mulai dulu dengan ada sindrom yang dikatakan namanya sindrom Peter Pan. Tahu ya? Bukan band, tapi ada satu film di mana diceritakan ada anak-anak di mana mereka tidak mau bertumbuh dewasa. Di mana mereka mau menikmati masa muda mereka sampai mereka mati. Sindrom ini adalah kondisi di mana orang dewasa tidak bersikap layaknya orang seusianya. Tidak memperdulikan apa yang ada di sekitarnya, tidak merasa perlu bertumbuh, dan tidak merasa perlu melakukan hal-hal yang mungkin penting bagi hidupnya. Usia bertambah, tapi tidak dengan kedewasaan. Sebagai orang percaya, bukankah hal ini juga bisa terjadi dengan kita, saudara-saudari? Di dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus, kedewasaan di dalam Kristus juga menjadi tujuan Allah yang jelas. Dan kedewasaan ini bergantung kepada bagaimana kita melihat setiap prosesnya. Tujuan sudah sangat jelas bahwa Bapa di sorga, Tuhan mau setiap anaknya bertumbuh. Tujuannya jelas. Menjadi satu mindset yang sangat-sangat clear. Layaknya seorang bapak kepada anaknya ingin terus bertumbuh. Saya sangat bangga dengan anak saya mau 2 tahun dan ada satu hal yang saya inginkan untuk dia bisa capai yaitu pertumbuhan dan kedewasaan. Gak ada di sini kita yang mungkin sudah punya anak, mau anaknya terus di umur yang sama karakternya. Gak ada kan? Tidak ada kita di sini mau anak kita kok dia
tidak mengerti kehidupan, dan dia tidak mengerti hal yang penting bagi dirinya. Dan kedewasaan juga adalah hal yang akan tercapai melalui proses. Dan inilah yang akan kita bicarakan minggu pagi hari ini. Bertumbuh itu melalui proses, gak ada yang namanya instan. Semua ada prosesnya. Dan bertumbuh dewasa akan tercermin melalui tingkah laku kita saat kita berproses. Mari sama-sama kita lihat firman Tuhan. Di Efesus 3, di Efesus 4, ayat 13 sampai 15 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jika kita perhatikan ayat 13, saya mau mulai dengan 3 ayat ini, walaupun tema kita ada di ayat 15, tapi di sini diperlihatkan bahwa ayat 13 adalah tujuannya. Apa tujuannya? Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Bukan hanya itu, namun juga menuju kedewasaan penuh dan mencapai kepenuhan Kristus. Itu goalnya. Dan itulah tujuan kita menjadi seorang pengikut Kristus. Lalu di ayat 14-nya adalah proses di saat kita tahu tujuannya, kita tidak akan terombang-ambingkan. Dan di ayat 15-nya adalah caranya. Bagaimana caranya? Cara yang diberikan oleh Tuhan dengan kita hidup berpegang kepada kebenaran Tuhan. Amin. Lengkap gak yang diberikan oleh Tuhan? Lengkap. Tujuan, proses, dan juga caranya. Tapi yang kerap terjadi adalah kita hari ini bisa tidak bertumbuh karena tidak percaya dengan proses dan tidak berpegang kepada kebenaran. Tantangan ada, kita menyerah. Kondisi tidak enak ada, kita cari jalan sendiri. Dan tidak lagi berpegang pada kebenaran lalu terombang-ambingkan seperti di ayat 14. Saya mau kasih analogi yang mungkin mempermudah kita untuk mengerti ini. Ada satu proses namanya fototropism. Atau gerak pada tumbuhan yang bertumbuh ke arah datangnya cahaya. Kalau cahaya ada di kanan, dia bertumbuh ke kiri, ke kanan. Kalau cahayanya di atas, dia tumbuh ke kiri, ke atas. Seperti proses ini, pergerakan pertumbuhan pada tanaman yang ada di sebelah sini, kita bisa lihat, waktu ada rintangan yang ada, kemana tanaman itu pergi? Ke arah cahaya. Dan inilah proses yang dialami oleh kita juga. Pernah kita merasa di sini kita mau fokus sama Tuhan, tiba-tiba rintangan datang, fokus ke Tuhan rasanya susah sekali. Memang akan ada proses itu, tapi yang perlu dilakukan adalah fokus kepada arah cahaya. Kita lihat di gambar ini sangat jelas, satu cahayanya ke atas, dia langsung tumbuh ke atas. Yang di sebelah sini melewati banyak rintangan, seperti layaknya hidup kita. Tapi hari ini kita tetap teguh kalau kita tetap mengarah kepada cahaya. Amin. Yang adalah firman Tuhan. Usia saya hari ini 30 tahun. Oh, kemudaan ya? Usia saya hari ini 30 tahun dan untuk bicara soal kedewasaan, saya rasa saya belum layak untuk berbicara ini. Tetapi, saya percaya bahwa dengan belajar lewat firman Tuhan hari ini, saya pun bisa mengerti dan melewati banyak rintangan. Berapa usia kita hari ini? It doesn't matter. Gak penting. Yang penting adalah apakah kita mau terus lihat cahaya. Kita fokus kepada firman Tuhan, amin. Berapapun usia kita perlu bertumbuh melalui proses. Jadi khotbah saya hari ini judulnya adalah Mature in Christ Through Process. Bertumbuh
di dalam Tuhan melalui setiap prosesnya. Berproses melewati kelemahan, berproses melewati tantangan, dan terus kejar apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Pertama mari kita belajar berproses melalui tantangan. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Sepertinya sederhana ayat ini. Tapi kalau bicara tantangan, saya punya pertanyaan sederhana. Dari sekian banyak sukacita dalam hari-hari kita nih sekarang, apakah pencobaan menjadi penyebab kita bersukacita dan bahagia? Contoh, di keluarga tiba-tiba terjadi gesekan kecil aja. Misalnya ada saudari kita menyakiti hati kita, dia nggak sengaja menyakiti. Lalu sepersekian detik apa yang kita bilang di dalam hati kita? Betapa bahagianya hari ini. Di jalan kita bertemu dengan orang yang buru-buru, mungkin dia kebelet ya. Tahu ya, orang-orang di jalan yang kebelet gitu. Saya sering ketemu tuh. Bahkan hampir nyenggol tiba-tiba. Tiba-tiba hampir nyenggol. Apa yang biasanya hati kita katakan? Terpujilah Tuhan. Kita kerja, kita berbisnis, dan kondisi tempat kita bekerja mungkin sedang mengalami krisis dan tantangan. Lalu apa yang kita katakan? Allah peduli, Allah mengerti. Apakah itu yang kita katakan? Cari pasangan, kita nggak dapat, kita kejar sana, kita kejar sini, kita puasa, Tuhan. Lalu usaha sudah dilakukan, taktik, apalagi? Banyak deh pokoknya. Yang penting saya dapat pasangan Tuhan. Tiba-tiba pasangannya nggak ada. Sampai hari ini. Terus kita bilang sama Tuhan, betapa bahagia dan bersukacitanya saya Tuhan. Apakah itu yang terjadi? Yang sering terjadi adalah nggak begitu. Dan memang manusiawi kita mengatakan bahwa di dalam diri kita kalau terjadi tantangan, otomatis yang kita ngerti adalah Tuhan nggak ada. Otomatis yang kita lihat waktu ada tantangan, waktu ada masalah, kita pakai cara kita sendiri. Dan ini bukan dari Tuhan. Gak ada lah Tuhan di masalah saya ini. Gak mungkin lah Tuhan membawa saya keluar dari masalah ini. Apakah hari ini kita melihat tantangan sebagai sumber daripada sukacita? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Khotbah Tuhan di bukit jelas, semua itu tentang kontradiktif. Betul gak? Kontradiktif semua. Kenapa Tuhan mengatakan itu? Karena Tuhan mau kita bertumbuh lewat tantangan. Di 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 dikatakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Dikatakan bahwa orang-orang percaya bergembiralah kalau kita menghadapi tantangan. Akan apa? Tantangan apa yang tadi? Ada orang nyalip, pasangan belum dapat, berbahagialah. Bersusah itu bro, memang susah. Tapi itu yang namanya proses. Amin. Pencobaan memang benar akan ada tantangan di saat semua proses itu terjadi. Ada satu hal yang paling sulit untuk dilakukan. Adalah melihat bahwa Tuhan punya rancangan dari semua ini. Ada rancangan Tuhan yang besar. Karena jelas adanya tujuan proses itu adalah mendapatkan kemurnian iman. Iman yang murni didapatkan waktu kita diperas. Genuine faith akan keluar saat kita diuji.
Bahkan di Kolose 1 ayat 24 dikatakan, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dibilang. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya yaitu jemaat. Paulus mengatakan hal yang sama dengan Petrus tadi. Bersukacita dalam penderitaan dan tantangan. Karena proses inilah yang memurnikan iman kita hari ini, saudara-saudari. Poin saya yang pertama adalah being mature through tests. Lewati tes yang Tuhan izinkan, iman kita akan murni. Proses pendewasaan melalui iman yang diuji. Kita lihat bagaimana Petrus mengatakan hal yang sama. Dan semua tokoh di Alkitab kalau kita lihat, coba ada nggak tokoh di Alkitab yang dia tidak mengalami proses? Gak ada. Tidak ada iman yang tidak diuji, kata Tuhan. Semua menunjukkan satu kenyataan yang sangat jelas. Iman akan diuji. Kalau hari ini kita punya iman, saya selamat, iman saya juga gak akan diuji. Salah besar. Iman akan diuji. Yakobus 1 ayat 3-4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Menghasilkan ketekunan dan buah yang matang. Versi Amplified Bible-nya kita bisa lihat, testing of your faith through experience produce endurance leading to spiritual maturity. Bagus banget. Dia bilang, iman itu enggak ada yang enggak diuji. Dan tidak ada iman yang tidak diuji melewati pengalaman. Kita doa, Tuhan, saya mau iman saya lebih dalam sama Engkau Tuhan. Oke, Tuhan bilang, oke. Terus tiba-tiba tantangan datang, terus kita bilang, Tuhan, saya mau iman saya dalam, tapi jangan tantangan ini Tuhan. Loh, kok beda? Tiba-tiba kesulitan datang, Tuhan, saya mau iman saya dalam tapi jangan kesulitan yang ini Tuhan. Apakah itu iman kita hari ini? Dia bilang lewati experience menghasilkan kedewasaan rohani, spiritual maturity, di mana kita akan tahan uji ke depannya. Jadi hari ini jika kita berpikir karena ikut Tuhan, iman kita tidak akan diperas menjadi murni, mungkin kita perlu dengar sekali lagi bahwa iman kita perlu diuji. Amin. Experience, dialami. Tidak ada iman murni yang instan. Dan melalui pemurnian itulah pemimpin yang rajani Tuhan bilang bisa bertumbuh ke arah Kristus. Amin. Iman yang murni adalah salah satu kedewasaan seorang pengikut Tuhan. Iman yang tulus dan murni juga bisa terlihat bagaimana kita patuh sama firman Tuhan. Iman yang tidak tulus dan tidak murni juga akan terlihat. Apa hal yang biasanya sering terjadi dengan iman kita saat ada ujian dalam hidup? Biasanya kita mulai comparing. Apa itu comparing? Banding-bandingin. Banding-banding ke, kata orang. Terus kita bilang, ojo dibanding ke lah. Tapi Tuhan bilang, prosesmu ya prosesmu, proses orang lain ya proses orang lain. Tapi kita suka yang namanya bandingkan. Ada satu pertanyaan yang dulu saya pikirkan mengenai orang yang disalib di sebelah Tuhan Yesus. Tahu ya, ada dua ya. Salah satunya adalah namanya Dismas. Dismas ini, dia bilang kepada Tuhan, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Yang lain bilang, ngapain? Aneh banget ikut orang begini. Tapi Dismas, dia bilang, ingatlah aku Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, kata Tuhan. Apa yang muncul di pikiran saya dulu adalah,
Kok bisa ya Tuhan? Gak adil. Saya harus ngalamin banyak sekali cobaan dalam hidup saya. Saya harus tekun, saya harus tahan uji, saya harus terus setia Tuhan. Tapi kenapa tiba-tiba ada satu orang di Alkitab dengan selamat dia? Terus saya bandingkan, kok dia dengan sekejap mata Tuhan bilang dia bersama dengan Tuhan di Firdaus. Sebuah pemikiran yang tidak dewasa sama sekali. Dimana kalau kita pikir selain memang itu adalah kehendak dan haknya Tuhan, betul ya? Dan tidak mungkin dong kalau posisinya dia sedang disalib, terus Tuhan bilang, oke, tapi kamu Bible study dulu ya. Lagi disalib dia. Oh kamu sudah punya istri ya? Oke kamu konseling pernikahan dulu ya. Kebayang gak? Apakah kamu sudah mengerti pertobatan? Kita ada 2 sesi lagi, kita belajar pertobatan ya. Apakah Tuhan bilang gitu? Enggak. Tuhan adil dan jelas posisinya lagi disalib. Tapi kalau posisinya Dismas ini tidak disalib, jelas Tuhan pasti arahkan seperti tokoh orang berdosa yang lain, betul? Sama seperti orang-orang berdosa yang lain bertemu Yesus. So poinnya apa? Membandingkan adalah salah satu contoh ketidakdewasaan. Itu sering terjadi dengan saya dan mungkin dengan kita semua di sini. Kita lihat orang lain kok dia gak ada masalah ya di dalam hidupnya ya. Mobil baru, motor 5. Dia habis KPR rumah baru tuh. Tapi kita nggak tahu proses orang itu. Tapi yang kita pedulikan adalah fokus kepada proses orang lain. Di mana seharusnya kita fokus sama proses hidup kita dan kita terus fokus kepada Tuhan dan kita bertumbuh, saudara-saudari. Sama dengan Paulus saat dia mengatakan ada duri dalam daging dalam dirinya. Ada tantangan di dalam hidup dia. Kita tahu Paulus sudah punya banyak tantangan, betul? Tapi tantangan dia nggak cukup berhenti di sana, ada lagi. Dikatakan di 2 Korintus 9 ayat 10, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Sebab kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan katanya. Aku senang, aku rela. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Luar biasa. For my power is made perfect in weakness. For when I am weak, then I am strong. Tantangan Paulus, duri dalam dagingnya ada apa aja sih? Ada beberapa komentar yang mengatakan dia terkena penyakit ayan atau epilepsi. Apa itu penyakit ayan atau epilepsi di mana dia bisa tiba-tiba kejang? Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dia kejang. Yang kedua adalah dia mengalami kesulitan berbicara karena waktu dia dilemparin batu, kemungkinan pita suaranya rusak. Sulit untuk berbicara, bukan hanya radang tenggorokan, dan mungkin ada bagian tubuhnya yang lain juga yang terkena. Enggak stop di situ, ada satu orang namanya Alexander, nanti kita bisa baca. Siapa Alexander ini? Dia adalah salah satu orang yang kerjaannya gangguin Paulus. Dia tukang besi tapi kerjaannya gangguin Paulus kemana dia pelayanan. Jadi bayangkan Paulus ini dia udah punya segudang tantangan dalam hidupnya. Ini baru 3 loh. Belum lagi dia dilihat, kamu pembunuh orang percaya loh dulu. Sekali dia ngomong sama orang langsung percaya? Enggak mungkin. Tapi dia terus kejar yang namanya cahaya. Yaitu Kristus.
Dia tetap bersuka cita dan maka dari itu dia terus berdewasa melalui kelemahan-kelemahan yang dia punya. Jadi poin kedua adalah kita bisa berdewasa melalui proses yaitu kelemahan. Bayangkan jika kita memiliki pasangan yang kita tahu punya kelemahan, itu layaknya seperti Tuhan dengan kita, saudara-saudari. Apakah Tuhan tahu kita punya kelemahan? Iya. Saya bayangkan diri saya dan kita di sini, kita bisa sangat self-righteous. Apa itu self-righteous? Merasa diri lebih baik dibanding orang lain. Jika kita tidak berproses menjadi dewasa dengan adanya kelemahan. Sekali lagi, kita bisa self-righteous. Kalau kita nggak sadar kita ini punya kelemahan. Kenapa gitu? Orang yang akan lebih menghargai adalah orang yang mengerti apa artinya mengalami. Saya ulang. Orang yang lebih menghargai adalah orang yang pernah mengalami. Hari ini kalau kita memiliki kelemahan, berbeda dengan orang lain, bersyukurlah. Bukan berarti saya ngajak kita untuk, ayo kita lemah sama-sama yuk. Bukan. Atau ayo kita tinggalkan iman kita. Bukan. Tapi kalau kita punya kelemahan, lihatlah justru Tuhan sangat mengasihi kita, saudara-saudari. Tuhan ingin menyelamatkan kita bahkan dari kelemahan-kelemahan kita. Dan Tuhan bilang, kuasaku justru lebih powerful dalam kelemahanmu. Kalau kita sadar. Tuhan tahu kita akan bergumul dengan kelemahan, banyak ketidakpatuhan, tetapi Tuhan mengizinkan itu agar kita terus bertumbuh. Melalui kelemahan, kita akan ngerti ada dua hal. Satu yang namanya pertobatan, satu yang namanya pengampunan. Kalau kita mengerti kelemahan. Kalau kita punya pengertian ini, secara bersamaan, bukan hanya kita ngerti yang namanya pertobatan dan pengampunan. Ada satu hal lagi. Kita bayangkan kita sudah jadi murid Tuhan, ikut Tuhan puluhan tahun. Terus kita lihat diri kita, wah moral saya sudah baik nih. Saya sudah oke lah. Kelemahan kita di pikiran kita gak banyak kok kelemahan saya dibandingkan si A. Atau si C. Atau si B. Dan ketika orang itu bergumul, apa yang kita lakukan? Kita jadi arogan. Kok bisa ya dia jatuh ya? Gitu aja kok jatuh. Idih, gak datang ke gereja. Gak datang pertemuan ini, pasti lemah ya. Kok bisa sih jatuh dosa pornografi, saya mah enggak. Oh kok bisa sih dia berbohong, saya mah dikit. Kita comparing. Merasa diri lebih baik. Sangat kontras dengan apa yang Yesus lakukan di dalam hidupnya. Di mana kita tahu kelemahan manusia yang kita ketahui, Yesus juga lewati. Dia lewati, dia mengerti. Dan justru dengan itu cara Tuhan Yesus melihat dan mengasihi beda banget. Cara pandang Yesus waktu ketemu orang-orang berdosa berbeda dengan orang-orang banyak. Ada banyak contohannya, salah satunya ada orang bergombol-gombol, dia tarik orang berdosa. Tuhan Yesus, berdosa ini orang. Tuhan bilang, yang tidak berdosa lempar duluan deh. Pergi. Artinya apa? Tuhan punya cara pandang di mana dia bisa lihat semua orang punya kelemahan kok. Dan justru lewat itulah kita bertumbuh. Yesus duduk dengan para pendosa di mana dia tidak melakukan hal yang sama. Apa maksudnya? Dibilang di sini, Jesus sat down and ate with sinners. Did he not? That doesn't mean he supported what they did, but it also didn't keep him from loving them. Tuhan Yesus duduk dan makan bersama orang berdosa. Itu bukan berarti dia mendukung apa yang orang berdosa lakukan, tapi itu menunjukkan betapa besar kasih Tuhan. Amin.
Wajar hari ini kita sulit mengasihi orang lain, saudara-saudari. Kemungkinan salah satunya adalah karena kita tidak berproses dalam kelemahan kita, sombong kita. Kemungkinan karena kita juga tidak mengerti apa tujuan kelemahan yang ada dalam diri kita. Di mana itu membantu kita punya cara mengasihi yang benar. Wajar, sangat wajar kalau hari ini kita sulit memaafkan. Mungkin karena cara pandang kita yang salah soal dimaafkan dan pengampunan. Sebaliknya justru bertumbuh dewasa melalui kelemahan seharusnya membuat kita sadar diri. Di mana saya juga butuh Tuhan. Saya butuh pengampunan. Dan saya butuh untuk terus bertobat. Amin. Saat kita ikut Tuhan, makin hari yang terlihat seharusnya adalah pertumbuhan kedewasaan kita dalam mengasihi orang lain. Melalui kelemahan kita. Berikutnya kenapa kita perlu dewasa melalui proses. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Tadi dibilang berbahagialah, berbahagialah. Kali ini dibilang lagi berbahagialah. Sebab apabila ia sudah tahan uji, jadi dibilang tadi kemurnian itu sudah ada, endurance tahan uji sudah ada, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Blessed is the man who remains steadfast under trial. Selanjutnya kenapa kita perlu berproses dalam kedewasaan kita? Agar hadiahnya itu nyata. Bayangkan ada sebuah perlombaan lari maraton. Tapi sebaliknya bayangin kita ini jadi orang yang gak ikut lomba. Jadi ada satu lomba, tiba-tiba kita lewat, kita gak ikut, lomba itu berlangsung, yang dapat hadiah kita. Tiba-tiba ada di garis finish sana, ada orang tarik kita, selamat ya kamu menang. Apa perasaan kita? Saya gak ikut lomba. Aneh kan? Senang sih tapi kok rasanya gak spesial ya. So bayangkan hidup kita tanpa tes. Hidup kita tanpa tantangan. Tidak ada pencobaan, tidak ada tahan uji. Hari ini kita harus sadar kita semua sedang berlomba. Amin. Kita semua di sini sedang berlomba. Kita mau berproses karena mata kita tertuju kepada yang namanya mahkota kehidupan. Seperti halnya fototropism yang tadi di awal kita bicarakan. Di mana fokus dia adalah cahaya. Dan terus mengejar cahaya itu. Seperti tumbuhan yang berbelok waktu tantangan itu ada, dia terus cari Tuhan. Ada tantangan dia lewati lagi, dia terus cari cahaya. Ada tantangan lagi dia terus cari cahaya. Ada tantangan lagi dia terus cari cahaya. Dia enggak terkecoh dengan tantangan. Tetap teguh dan dia tahu bahwa fokus dia adalah mahkota kehidupan. The crown of life, yaitu adalah Yesus sendiri. Saya bawain 3. Ada banyak dibilang the crown of life, the crown of glory, and the crown of righteousness, dan ada lagi. Tapi saya mau fokus ketiga ini. Di Wahyu 2 ayat 10 dibilang mahkota kehidupan. Inilah yang kita kejar. Dibilang di Wahyu 2 ayat 10, jangan takut dengan apa yang akan engkau derita. Nanti kita bisa lihat sendiri di ayat itu. Iblis akan ada mencobai, akan ada kesusahan, tetapi setialah sampai mati. Wahyu 2 ayat 10. Dan engkau dikatakan akan dikaruniakan mahkota kehidupan. The crown of glory. 1 Petrus 5 ayat 4 dikatakan rendahkanlah dirimu terhadap yang lain. Jauhilah rasa congkak dan sombong. Maka engkau ditinggikan dengan mahkota kemuliaan. Yang tidak akan layu. Kenapa Tuhan bilang gitu? Karena mahkota di dalam dunia kapan aja bisa layu. Apa? Jabatan, status, ketenaran akan hilang. Apa yang kita sombongkan di dunia, Tuhan bilang akan layu. Tapi mahkota kemuliaan Tuhan selamanya. Crown of righteousness yang terakhir. 2 Timotius 4 ayat 8. Dibilang
peliharalah iman, dikatakan di sana. Akhirilah pertandinganmu dengan baik, maka engkau dikaruniakan mahkota kebenaran. Now, why we have to fight a good fight? Kenapa kita harus akhiri pertandingan dengan baik? Jelas dikatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Kalau kita mengerti, cara hidup kita akan berubah kepada firman Tuhan. Amin. Pasti ada perubahan, pasti ada pertumbuhan, pasti ada kedewasaan yang muncul melalui setiap prosesnya. Di Matius 6 ayat 19 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Di 19 ayat 21 kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ada perbedaan yang sangat signifikan, yang sangat jelas antara menyembah kekayaan dan menyembah dengan kekayaan. Tuhan bukan larang orang muda ini untuk, gak boleh kaya ya. Tuhan bold, jelas dibilang, datang ikut aku. Ini tentang prioritas kita dalam hidup. Sehingga memperlihatkan dengan jelas seberapa bergantungnya si anak muda ini dengan kekayaannya. Sekali lagi, menyembah kekayaan dan menyembah dengan kekayaan beda. Apakah Tuhan gak bisa berkati anak muda ini lagi? Jelas, pasti bisa. Tapi apa yang Tuhan mau lihat lewat pencobaan, tanda kutip ya, Tuhan mau uji. Apa yang Tuhan mau lihat? Iman yang murni. Iman yang murni. Dan akan tahan uji, itulah yang Tuhan mau lihat. Kalau kita rekonstruksi dengan bahasa yang lebih mudah, jikalau kita mau bertumbuh ke arah kepenuhan Kristus, fokuslah kepada Tuhan Allah yang menjadi prioritas kita. Fokus the crown of life, following Jesus. Kita mungkin tidak akan dikenal di dunia ini, kita mungkin gak akan famous, bahkan nama kita mungkin gak banyak orang yang tahu. Pujian manusia mungkin jarang untuk Anda, apalagi apresiasi. Tapi jangan pernah lupa bahwa mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan, mahkota dunia akan berlalu, tapi mahkota kehidupan akan kekal. Bicara soal fokus kepada Yesus dan mahkota kehidupan, saya teringat dengan mertua saya, Mami Rina namanya. Bukan karena dialah penderitaan saya ya, atau dialah duri dalam dagingku, bukan. Tapi justru dialah pahlawan iman bagi saya. Beberapa waktu lalu mertua saya, beliau mengalami musibah, ditipu, dicuri hartanya, perhiasan dan lain-lainnya. Satu box besar sebesar mimbar ini, isinya adalah harta dia menabung seumur hidupnya. Di situ ada emas, ada berlian, dan ada banyak. Gak berhenti di sana, setelah itu beberapa lama kemudian, ada hari dia datang ke gereja dengan kesehatan juga yang kurang prima karena mungkin kepikiran, kehilangan seluruh hartanya. Ada sakit lambung dia bilang. Dia bilang sakitnya mungkin seperti mah. Terus istri saya bilang ke Mami bahwa
pulang aja Mi, istirahat. Tapi dia bilang, Mami ada pertemuan grup, pulangnya nanti aja. Mami happy kalau bisa ketemu brother sister. Mami happy kalau bisa sharing-sharing firman sama teman-teman. Di tengah sakitnya loh, dan masalah yang dihadapi. Selama masa berkabung itu, dia tetap reach out orang, ajak orang kenal Tuhan. Dia tetap berusaha bantu dengan apa yang dia bisa. Satu hari setelahnya, di hari Minggu berikutnya, tiba-tiba di hari Minggu seperti ini, kita lagi ibadah seperti ini, kalau nggak salah pendeta Harlem sedang berkhotbah. Oh thank you. Tiba-tiba ada satu ibu-ibu yang jatuh pingsan. Kalau mungkin ada yang ingat. Nah itulah Mami. Dan di tengah ibadah dia dibawa ke rumah sakit bersama saudara-saudari. Saya, Mei dan keluarga langsung ke sana, kita pergi ke sana. Tantangan berikutnya setelah harta yang sudah diambil adalah dokter bilang dia sakit jantung. Harus pasang ring. Asuransi nggak ada, karena pada masa waktu itu dia juga kena tipu oleh orang yang tidak baik lah. Dan lewat brother sister yang luar biasa, berbondong-bondong membantu, 2 ring dipasang. 2 ring dipasang saya masih ingat betul karena saya yang nunggu waktu itu semalaman di mana Mami harus istirahat. Ada suster yang jaga, terus susternya bilang, waktu Mami lagi istirahat, ibunya kelihatan happy terus ya. Seperti gak ada masalah dalam hidupnya. Dipasang 2 ring loh Pak. Biasanya orang udah mengeluh, orang udah bilang udahlah mati aja. Tapi ibu ini beda loh. Dan beberapa minggu selanjutnya, kita tunggu melalui asuransi kita bisa pasang 1 ring lagi. Karena yang harus dipasang adalah 3 ring. Saya datang sama Mei, jenguk dan kejadian yang sama kali ini tapi depan mata kepala saya nih. Apa yang terjadi? Di saat di rumah sakit lagi ada pengecekan rutin, ada alatnya dibawa, dia diperiksa segala macam. Tebak apa yang dia lakukan kepada dokternya? Dia nginjilin dokternya. Dokter masih muda ya? Biasa, dia masuknya halus. Masih muda ya dokter ya? Iya. Gak taunya dokter ini adalah teman daripada brother kita di sini juga. Oh, ngobrol-ngobrol, iya nanti datang ya ke gereja ya. Diajak ke gereja, sharing bagaimana Tuhan jaga dia dan bagaimana Tuhan sayang sama dia. 3 ring. Harta tadi yang seumur hidup itu bukan fokusnya dia lagi. Fokusnya apa? Tuhan. Sekali lagi saya pribadi belajar dewasa dalam Tuhan terlihat dari bagaimana kita berproses dan terus fokus kepada terang Kristus. Amin. Yang ketiga adalah proses pendewasaan dengan fokus kepada mahkota kehidupan. Fokus kepada Yesus. Saat kita fokus kepada Yesus dan berproses, kita akan terus bertumbuh, dewasa, dan Tuhan akan memberikan kita 3 hal. Yang pertama adalah Tuhan akan memberikan kita yang namanya bimbingan, peringatan, dan yang ketiga adalah dorongan. Bimbingan, seringkali kita melakukan sesuatu terus kita berpikir apakah yang kita lakukan hari ini benar atau salah. Pernah berpikir begitu? Yang saya lakukan benar atau salah ya? Tapi dengan kita fokus kepada Tuhan, mahkota kehidupan, kita terbimbing. Yang kedua adalah peringatan, fokus kepada Yesus memberikan warning yang positif. Waktu kita terus bertumbuh akan ada hal-hal yang disingkirkan pasti. Karakter yang diasah pastinya. Hidup yang dikuduskan sama Tuhan.
Satu analogi yang saya mau ceritakan untuk mempermudah kita di sini. Kita tahu waktu kita nyetir mobil atau kita mengendari kendaraan motor, ada display yang menunjukkan kecepatan. Benar ya? Tapi juga kadang kalau kendaraan kita olinya harus diganti, apa yang muncul? Peringatan olinya nyala. Atau kalau di mobil mungkin harus pergi ke bengkel terus ada gambar kunci Inggris, gede-gede gaban. Tapi apa yang biasanya kita lakukan waktu mobil kita udah ada peringatan itu? Ah masih enak lah mobilnya. Ah nanti aja deh sebulan lagi. Warningnya udah ada nih. Dan itulah yang terjadi sama seperti kita, ada banyak peringatan yang Tuhan kasih ke dalam hidup kita. Waktu kita fokus kepada Tuhan, tapi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah, nanti aja saya bertobatnya. Nanti saja saya mengasihinya, ngapain saya mengasihi orang itu sekarang? Memaafkan. Setahun lagi lah saya maafin dia. Tapi fokus kepada Tuhan, berikan peringatan yang benar. Dikasih warning. Dorongan, fokus kepada Yesus memberikan dorongan yang jelas, encouragement yang jelas. Sering yang namanya perubahan itu sulit untuk diterima, gak gampang. Perubahan itu rasanya gak enak. Tapi menjadi dewasa, perubahan itu adalah teman daripada kedewasaan. Dengan fokus kepada Kristus, mahkota kehidupan mendorong iman, keberanian, dan harapan kepada kita. Melalui hal-hal yang terjadi, dorongan untuk selalu bersyukur saat dunia katakan kutuki Tuhanmu, sama seperti Ayub. Dorongan untuk selalu memuji Tuhan di saat mungkin orang bilang, di mana Tuhanmu? Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Dorongan untuk berserah saat mungkin orang lain sarankan kita untuk udah lu nyerah aja. Sama seperti Yusuf yang mengatakan Tuhanlah yang mereka-rekakan yang baik untuk saya. Fokus kepada Yesus dan mahkota kehidupan membukakan mata rohani yang buta soal kedewasaan. Membantu kita melihat betapa besar rancangan Tuhan dalam hidup kita saat kita terus bertumbuh dewasa di dalam Dia. Amin. Ada satu lagu yang GKD Worship tulis, judulnya Musim. Saya izin minum dulu boleh ya? Karena Om Budi akan nyanyi habis ini. Lagu ini, waktu kebetulan saya menulis lagu ini, kenapa lagu ini sangat relate, sangat cocok dengan kedewasaan. Karena memang di dalam kehidupan manusia, musimnya itu sudah diatur sama Tuhan. Tapi kadang kita susah melihat itu. Musim berlalu, Kau selalu ada di lembah terdalam, Kau setia dalam lemahku. Kaulah kuatku dalam gelapku, Kau terangku. Ada ekonya. Terus yang terjadi sama manusia apa lagi biasanya? Ada kebahagiaan, ada kesedihan juga. Tapi itu paket yang Tuhan kasih untuk kita bertumbuh. Suka dan duka Kau tetap Allah, tak terselami jalan-Mu Tuhan dalam lemahku. Yang kuatkan kita siapa? Tuhan. Dalam gelapku, yang jadi terangnya Tuhan. Baru saat kita dewasa, kita bisa ngelihat masalah yang terjadi dalam hidup kita adalah proses pendewasaan. Kita bisa bilang, bersamamu Tuhan, damai di jiwaku. Bersamamu Tuhan, ku aman. Dalam rencanamu, ku serahkan hidupku.
hanyalah padamu, oh Tuhan. Ada ehonya lagi tadi tuh. Inilah yang bisa dibilang dewasa. Saya waktu tulis lagu ini, jujur, saya mengalami questioning dalam iman saya. Tuhan kok bisa begini? Tapi waktu saya baca firman lagi, saya fokus lagi kepada terang itu. Apa yang muncul dalam hati dan pikiran saya? Tahu nggak Robert? Tuhan itu melalui apa yang kamu jalani, Dia mau kamu bertumbuh. Dan ini sama seperti di ayat terakhir yang kita akan baca. Sangat-sangat indah apa yang Tuhan rancangkan. Yesaya 42 ayat 16. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku, kata Tuhan, mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka. Tuhan katakan afirmasi nih, yang pasti akan kulaksanakan. Waktu baca ayat ini aja sudah menguatkan. Amin. Tuhan mau buka mata kita yang buta, saudara-saudari. Tuhan mau bimbing, Dia akan bawa ke jalan yang kita nggak kenal. Tahu nggak apa yang sering terjadi sama manusia adalah manusia jalan ke jalan yang dia tidak kenal semaunya dia. Tapi yang beda sama Tuhan apa? Tuhan bawa manusia ke jalan yang dia nggak kenal, tapi Tuhan ada di sampingnya. Artinya apa? Tuhan mau kita bertumbuh. Dikatakan lagi bahwa aku akan membuat kegelapan di depan mereka menjadi terang. Kata kerjanya selalu Tuhan, perhatikan. Memimpin, membawa, membuat. Yang dilakukan sama Tuhan. Kulakukan, kulaksanakan. It's not about you. Kita ada di dunia ini, saudara-saudari. It's all about Him. Waktu kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita sadar bahwa it's okay, masalah ada tapi it's all about Him. Saya jalan sama Dia. Waktu tantangan datang, Tuhan saya nggak kuat. Tuhan kuatin. Tuhan bilang, Tuhan tidak akan memberikan tantangan melebihi kekuatanmu. Tapi percayakah kita bahwa Tuhanlah yang memimpin. Tuhanlah yang membawa. Dan Tuhan yang membuat segala sesuatunya jadi. Bukan kita. So let God guides you and brings you mature in Christ. 3 hal hari ini yang kita belajar. Kepenuhan Kristus dan kedewasaan penuh hanya terjadi saat kita mau berproses dan setia di dalam proses. Through test of faith, melalui ujian iman, tahan uji dan iman yang murni akan muncul. Through weaknesses, melalui kelemahan, kuasa Tuhan luar biasa. Pertobatan dan kasih yang murni akan muncul juga. When focus on Jesus, melalui kuasa Tuhan sendiri, kita berjalan terus berdewasa di dalam Dia. Sekali lagi mari kita terus berdewasa di dalam Tuhan. Melalui setiap ujian, kelemahan, dan kita fokus kepada Tuhan itu sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Engkaulah yang membimbing kami. Engkaulah Allah yang mengizinkan kami untuk melalui apa yang kami alami. Di pagi hari ini Tuhan, firman Engkau membantu kami, membuka mata kami yang buta akan kedewasaan. Bantu hati kami, pikiran, dan hidup kami agar kami bisa tahu, mengerti, dan mengimani bahwa Engkau berjalan bersama kami. Biarlah proses yang Engkau
sudah taruh dalam hidup kami, mendewasakan kami. Dan biarlah kami bisa terus berjalan bersama Engkau, berdewasa di dalam Engkau. Terima kasih untuk firman Engkau, biarlah firman ini bisa membantu kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.